Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024. Saya Agus CSSR mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka bercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sang kamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripadamu, atau daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dia datang mencari buah pada pohon itu, tapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pandangan masyarakat tertentu atau suku tertentu, bahkan agama tertentu, cara mati seseorang itu dapat menjadi suatu alasan untuk menilai hidup seseorang. Yang meninggal karena tersambar petir misalnya. Bisa saja hal tersebut mengundang persepsi masyarakat bahwa orang tersebut mungkin memiliki dosa atau kesalahan berat. Bahkan mungkin dikatakan bahwa cara mati seperti itu merupakan kutukan Tuhan. Cara mati dihubungkan dengan dosa. Tetapi benarkah demikian, saudari-saudara? Dalam Injil hari ini, saudara-saudari, Yesus mendapatkan informasi tentang orang-orang Galilea yang rupanya adalah para pemberontak yang dihukum oleh Pilatus dengan cara mencampurkan darah mereka dengan darah korban persembahan. Itu merupakan cara kematian yang cukup keji pada zamannya. Yesus memberikan reaksi yang cukup keras, bukan dengan ikut menghukum atau menghakimi perbuatan mereka, tetapi memperingatkan orang-orang yang membawa kabar itu. Yesus menegaskan bahwa kematian orang Galilea itu tidak ada kaitannya dengan besarnya dosa. Yang menentukan dosa atau tidaknya adalah pertobatan. Jika orang tidak bertobat, maka besarlah dosanya. Dengan demikian, saudara-saudari, Yesus menolak sebuah paham yang mengaitkan cara kematian dengan penghakiman dosa. Sebab jika itu berlaku, bagaimana menerangkan cara kematian salib seperti yang Yesus sendiri alami? Bukankah mati di salib itu adalah sebuah kehinaan dan menyangkut dosa dan pelanggaran berat? Lalu apakah Yesus sendiri melakukan dosa yang sedemikian berat hingga kemudian pantas disalibkan seperti penjahat? Saudari dan saudara umat beriman terkasih,
hendaklah kita jangan mudah menilai atau menghakimi orang dengan kacamata yang tampak atau berlaku umum, yang tidak selalu benar. Jika orang lain mengalami bencana, semestinya kita itu lebih mawas diri. Apakah kita tidak lebih berdosa daripada mereka? Jadi titik penting dari Injil hari ini, saudara-saudari, bukan soal kematian itu berkaitan dengan dosa atau tidak, tetapi apakah orang mau bertobat atau tidak. Itu yang Yesus mau. Jangan sibuk untuk mencari tahu apakah seseorang mati karena dosa, karena kutukan, karena hukuman Allah. Tetapi hendaklah setiap orang memeriksa diri, mawas diri, waspada, supaya mereka bertobat. Dan pertobatan itu akan menjadi nyata ketika orang berubah lalu berbuah. Ingatlah pohon ara yang disinggung Yesus dalam perumpamaan di akhir Injil hari ini. Ketika dia tidak menemukan buah, dia hendak menebang dan membakar, tetapi pengurus kebun mengatakan, biarkanlah 1 tahun lagi aku akan memupuknya, aku akan menyianginya, tapi jika dia tidak berbuah lagi maka tebanglah. Saudari-saudara, hidup ini harus berbuah, dan berbuah itu merupakan buah dari pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau datang ke tengah dunia untuk membawa kami kepada Allah, mewartakan kerajaan Allah. Engkau mewartakan pertobatan supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan Allah yang kudus. Kuatkan kami agar tidak menyibukkan diri tentang apa yang orang lain alami, tapi sibuk memperbaiki diri kami sendiri. Semoga dengan demikian kami kau dapati sebagai pohon-pohon yang berbuah. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.